Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita tentang pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali, mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Al-Ghazali dan seluruh para guru kita yang menyambungkan kita kepada Al-Imam Al-Ghazali. Ala hadhihi niyya wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita telah sampai kepada doa di halaman yang ke-43 dalam kitab terjemahan. Fa idza faraghta faqul, jika kamu telah selesai dari sholat fardu, maka ucapkanlah atau maka berdoalah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wasallim. Maksudnya di sini kita mengucapkan salawat ini tapi setelah istighfar. Setelah kita beristighfar. Istighfarnya bagaimana? Yang jelas istighfar. Mau astaghfirullah saja, mau astaghfirullahal-azim, astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih juga enggak apa-apa. Yang jelas istighfar. Maka akan terjadi banyak perbedaan nanti kalau kita baca. Saya baca sama kiai ini disuruh zikirnya kayak gini. Baca ngaji sama kiai ini zikirnya kayak gini. Baca sama Habib ini zikirnya kayak gini. Yang jelas sama semuanya. Istighfar ya istighfar, tapi nanti ada modifikasinya. Nah, gitulah. Dimodif artinya apa? Ada tambahan-tambahan pujian di belakangnya atau sebelumnya. Nanti demikian juga sholawat. Sholawat juga demikian. Sholawat itu banyak sekali, intinya sholawat. Bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkadang untuk sholawat ini, sholawat ada yang tidak ada salamnya. Contohnya sholawat Fatih yang digubah oleh Al-Imam Ahmad At-Tijani. Itu sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Gak ada wasallimnya. Tidak ada wasallimnya. Terus ada lagi banyak sholawat yang tidak ada salamnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan shollu alaihi wasallimu gitu. Itu kenapa kok nggak ada salamnya? Padahal Allah memerintahkan untuk bersolawat dan salam. Karena solawat itu bukan gubahan dari imam yang menulisnya, tapi itu ilham. Ilham dari siapa? Ada yang mengatakan dari malaikat, ada yang mengatakan itu ilham dari Allah. Ada yang mengatakan demikian. Kenapa kok tidak disebutkan salamnya? Karena Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kan? Ada salamnya enggak? Enggak ada. Maka Allah dan para malaikat itu bersolawat saja, tidak bersalam. Tidak ada salamnya. Yang salam itu untuk kita sebagai manusia. Maka kita boleh diperkenankan, misalkan sholawat Fatih ditambahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih gitu kan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau mengikuti sebagaimana gubahan yang awalnya, artinya kita mengikuti riwayat.
riwayat yang diajarkan. Boleh tidak? Boleh. Salawat semuanya boleh. Semua salawat boleh. Kalau ada salawat yang tidak boleh, pasti yang ada adalah kita yang salah memahami salawat tersebut. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Baru setelah itu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Allahumma antas salam. As-salam di sini as-salim. As-salim itu yang sempurna, yang selamat dari segala kekurangan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antas salam wa minkas salam. Dan darimu pula keselamatan. Keselamatan dari apa? Keselamatan dari segala yang tidak disukai. Tidak disukai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaika ya'udus salam. Dan nanti keselamatan itu kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Fahayyina. Wa hayyina di sini artinya akrimna, muliakan kami. Fahayyina rabbana bisalam. Maka muliakanlah kami wahai Tuhanku dengan keselamatan. Keselamatan di sini apa? Keselamatan artinya perlindungan, keamanan dari segala sesuatu yang telah kita lakukan. Kita melakukan kesalahan, tidak ada yang tidak pernah melakukan kesalahan. Wabil afwi amma iqtarafnahu. Jadi kita membutuhkan keselamatan, perlindungan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang telah kita lakukan. Wa adkhilnal jannata, dan masukkanlah kami ke dalam sorga Darussalam. Darussalam artinya kampung damai. Kampung damai maksudnya sorga. Tabarokta artinya maha mulia engkau. Tabarokta taqaddasta, maha suci engkau. Ya dzal jalali wal ikram. Wahai pemilik kemuliaan dan kesempurnaan dan juga penghormatan. Subhana rabbiyal aliyil a'lal wahhab. Ini doa setelah salat ya. Subhana rabbiyal aliyil a'lal wahhab. Maha suci engkau Tuhanku yang maha tinggi, yang maha luhur. Al-wahhab artinya yang maha memberi. Memberi apa? Memberi seluruh kenikmatan. Kemudian dilanjutkan, ini hadisnya diriwayatkan oleh Salamah bin Aqwa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali berdoa beliau selalu memulai dengan Subhana Rabbiyal Aliyil A'lal Wahhab 3 kali. Itu ada riwayat yang mengatakan demikian. Subhana Rabbiyal Aliyil A'lal Wahhab 3 kali. Jadi Rasulullah tidak pernah memulai doanya dengan langsung meminta, gitu, meminta kepada Allah. Misalkan doa langsung Rabbana atina fid dunya hasanah, tidak. Rasulullah memulainya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu dilanjutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, di sini juga banyak yang kalau di dalam tarekat Syadziliyah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, langsung tanpa yuhyi wa yumit. Kalau di sini ada yuhyi wa yumit tapi ditambahi lagi wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa perbedaannya? Tidak ada perbedaan. Semuanya sama, tapi ada faedah di balik itu, yaitu bagi saudari-saudari kita yang muslimah yang haid, ketika membaca ayat Al-Quran itu tidak diperkenankan membaca ayat Al-Quran. Misalkan kalau dibaca ayat Al-Quran la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu ayat Al-Quran. Maka para ulama ada yang menambahi, ada yang mengurangi biar tidak menjadi satu ayat utuh. Sehingga kalau dibaca oleh saudari-saudari kita yang muslimah yang sedang berhalangan, maka itu disebut zikir, bukan ayat Al-Quran, karena ayat Al-Qurannya tidak sempurna. Maka itu salah satu hikmah dari gubahan para ulama dalam zikir-zikirnya yang mengutip dari Al-Quran. Itu namanya ilmunya ilmu istiqaq.
Istiqaq dalam bahasa Arab ilmu tersendiri namanya istiqaq. Jadi boleh mengutip beberapa ayat-ayat dan ada yang dirubah sedikit. Artinya bukan merubah Al-Qur'an, tapi ini dijadikan sebagai zikir. La ilaha illallah ahlun ni'mati wal fadli wath thana'il hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Summa da'u ba'da dzalika bil jawami. Nah, setelah membaca tadi baru berdoa dengan jawami al-kawamil. Jawami al-kawamil artinya doa, kalau bahasa kita doa sapu jagat. Al-jawami al-kawamil itu doa sapu jagat. Wa huwa ma 'allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyata, yaitu doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Fakul, maka katakanlah, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Itu apa artinya ada di buku Bapak-bapak ya, bisa langsung dibaca. Wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Wa as'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin. Dan segala sesuatu aku memohon kepadamu sorga, dan segala sesuatu yang mendekatkanku kepadanya dari perkataan, amal perbuatan, niat dan keyakinan. Wa a'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka dan segala sesuatu yang mendekatkanku kepadanya dari perkataan, perbuatan, niat dan keyakinan. Ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Nanti urutannya itu berbeda kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Padahal kitab Ihya Ulumuddin juga karya Imam Al-Ghazali. Jadi ada urutan-urutan yang berbeda. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Was'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aku memohon kepadamu segala kebaikan yang diminta oleh hambamu dan nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doa sakti nih. Kenapa sakti? Karena kita memohon segala kebaikan yang dimohon oleh Nabi Muhammad. Wa a'udzubika min syarrin masta'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung kepadamu dari segala sesuatu yang hambamu dan nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlindung kepadamu darinya. Siapa yang tahu isi hatinya Nabi Muhammad seutuhnya? Kan tidak tahu. Karena Nabi Muhammad adalah yang paling sempurna. Maka kita memohon kepada Allah segala kebaikan yang dimohon oleh Nabi Muhammad dan berlindung dari segala keburukan yang Nabi Muhammad berlindung darinya. Allahumma wa ma qadaita alayya min amrin faj'al aqibatahu rusyda. Gitu. Ya Allah, aku memohon kepadamu segala takdir yang telah engkau tetapkan untukmu dari segala perkara, maka jadikanlah balasannya adalah rusyda. Rusyda itu artinya kebaikan atau petunjuk. Summa do'u, kemudian berdoalah, bima ausa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidatana Fatimah. Kemudian berdoalah sebagaimana doa yang diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ini adalah putri Rasulullah yang sekaligus ibunda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sepeninggal dari Sayyidah Khadijah yang melaksanakan seluruh tugas merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sang putri, yaitu Sayyidah Fatimah.
radhiyallahu taala anha, faqul ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits wa min adzabika astajir la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain. La takilni artinya jangan jadikan aku bertumpu kepada diriku, wala ila ahadin min khalqik, demikian juga kepada seorang pun dari hambamu, tarfata ain, sekejap mata saja. Itu doanya. Jadi berdoa agar kita tidak bertumpu kepada diri kita, tidak bertumpu kepada selain Allah Subhanahu wa taala meskipun sekejap mata. Artinya tumpuannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada kisahnya, zikir yang kita baca setiap selesai sholat itu ada kisahnya. Kisahnya adalah ketika itu Sayyidah Fatimah datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak ada. Kemudian mencari Rasulullah tidak ada, adanya Sayyidah Aisyah. Ternyata Sayyidah Fatimah ini lelah karena Sayyidina Ali tidak sekaya raya Sayyidina Abu Bakar, tidak sekaya raya Sayyidina Umar, tidak sekaya raya Sayyidina Utsman. Sayyidah Fatimah datang kepada Rasulullah ingin minta dicarikan budak, pembantulah kalau kita. Setelah itu apa? Karena sang putri mencari Rasulullah langsung mendatangi. Ketika mendatangi Rasulullah mendudukkan Sayyidah Fatimah di sebelah Rasulullah dan Sayyidina Ali di sebelahnya. Jadi duduk berdua di atas ranjang beliau berdua. Itu kan kedekatan sekali. Apa kamu minta pembantu, kata Sayyidah Aisyah. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Sudah. Mau nggak kamu saya ajarkan yang akan mencukupkan segala hal bagimu? Apa itu? Membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Ada yang mengatakan 34. Itu zikir yang diajarkan juga oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidah Fatimah. Artinya apa? Dikasih sama Rasulullah diberikan budak enggak? Atau dikasih pembantu enggak? Tidak, malah disuruh zikir. Artinya apa? Itu pendidikan Rasulullah SAW kepada sang putri bahwa seluruh pekerjaan yang beliau lakukan kesehariannya itu nilainya zikir. Nilainya zikir kepada Allah dan itu ada pahalanya. Itu bagaimana Rasulullah SAW mendidik sang putri. Wa aslih li sya'ni kullahu. Ya Allah, perbaikilah segala perkara dariku seluruhnya. Artinya ini kebaikan, agar berubah dari keburukan menjadi kebaikan. Summa kul ma qalahu Isa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Kemudian berdoalah sebagaimana doanya Nabi Isa alaihi salam. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrahu wa la amliku naf'a ma arju wa asbaha al-amru biyadika la biyadi ghairika wa asbahtu murtahinan bi'amali fala faqira afqaru minni ilaika wa la ghaniyun aghna minka anni. Ini doanya dari Sayyidina Isa alaihissalam. Allahumma la tushmid biya aduwi wa la tasuk bi sadiqi. Artinya janganlah engkau jadikan sahabatku, temanku itu buruk karenaku. Wa la taj'al musibati fi dini, dan jangan jadikan musibahku di dalam agamaku. Wala taj'alid dunya akbaru hammi, dan jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan yang paling besar dariku. Wala mablagha ilmi, dan jangan sampai menjadi tujuan dari ilmuku. Maka di sini para ulama
para guru-guru kami mengatakan doanya itu Allahumma Allahumma ja'alid dunya fiyadi gitu. Ya Allah, jadikanlah dunia ini di tanganku. Wala taj'alha fi qalbi, jangan jadikan dunia ini masuk ke dalam hatiku. Maka kita temukan seperti Sayyidina Abu Bakar, itu dunia di tangannya. Sayyidina Abu Bakar itu dunia di tangannya, tidak meninggalkan sepeser pun untuk keluarganya. Tapi ada ceritanya, keturunan Sayyidina Abu Bakar tidak kaya raya semuanya. Sayyidina Umar, bahkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ini masih cucunya Sayyidina Umar. Itu ketika menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz hartanya malah habis karena digunakan untuk kemaslahatan umat. Jadi menjadi miskin dan tidak meninggalkan, konon meninggalkan hanya 12 atau 18 dirham. Setelah itu 12-nya itu digunakan untuk biaya pemakaman, sisanya 6 atau sekian dirham untuk anaknya yang 10. Tapi beberapa tahun setelah itu anaknya menyumbangkan 1000 ekor kuda perang, untuk jihad. Padahal sebelumnya tidak diberi warisan sama sekali. Artinya warisannya apa? Warisannya hanya 2, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah. Itu saja. Dan akhirnya mereka menjadi pejuang-pejuang di dalam agama ini. Maka Rasulullah itu pernah ditanya, Ayyu amalin khair? Ditanya oleh seorang sahabat, apa amal perbuatan yang paling baik? Rasulullah menjawab untuk sahabat ini, amalan yang paling baik adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Sahabat yang lain bertanya dengan pertanyaan yang sama, dijawab jihad fisabilillah. Sahabat yang lain bertanya, dijawab lagi birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Lah ini Rasulullah mana yang paling benar? Ternyata kalau ditelisik, jawaban Rasulullah itu sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh orang yang bertanya. Ketika mengatakan sholat tepat waktu, artinya yang bertanya itu kadang nggak tepat waktu, maka diminta oleh Rasulullah untuk tepat waktu. Dikatakan berbakti kepada orang tua karena orang tersebut mungkin tidak berbakti kepada orang tua ketika itu dan sedang memutus hubungan dengan orang tua. Ketika berjihad, orang tersebut tidak mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah mengatakan jihad. Artinya kita sekarang di masa kita ini, kita butuh dokter seperti Rasulullah yang mengetahui obat untuk kita masing-masing, untuk masing-masing dari kita. Karena penyakit kita berbeda-beda. Penyakit kita berbeda-beda, tidak sama penyakit kita. Maka dikatakan pewaris Rasul itu ketika bisa memberikan solusi untuk umat ini, baik secara personal atau secara jamaah. Secara jamaah. Kalau kita tidak, baru dapat hadis yang tadi birrul walidain, maka seolah-olah yang paling utama hanya birrul walidain. Sudah pokoknya birrul walidain. Iya, birrul walidain itu utama. Mungkin masalah kita bukan di birrul walidain, masalah kita kepada yang lain. Maka inilah kita butuhnya kepada sosok-sosok seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tusallit alayya bidzambi man la yarhamuni. Tsumma da'u bima bada. Kemudian berdoalah dengan doa-doa yang zahir. Laka, bagimu, yang tampak bagimu, minad da'awat al-masyhurat, dari doa-doa yang masyhur. Dari doa-doa yang masyhur. Kenapa di sini dikatakan doa-doa yang masyhur? Doa-doa yang masyhur tidak hanya doa-doa dari sumbernya dari Rasulullah, kemudian digubah, ditambah-tambahi oleh para ulama menyesuaikan. Maka ini banyak doa-doa yang masyhur dari Rasulullah, doanya para nabi yang ada di dalam Al-Qur'an, yang ada di dalam hadis, dan doa-doa yang lainnya. Boleh tidak kita berdoa selain dengan doa Rasulullah? Boleh.
Bukankah kita kalau berdoa kadang pakai bahasa Indonesia? Kenapa kalau kita pakai doanya para ulama kok kita dikatakan tidak boleh? Oh, tidak boleh itu. Kenapa? Mending ikut doanya Rasulullah. Loh, padahal kita yang ngomong sendiri kadang doanya pakai bahasa Indonesia. Di sini ada rahasianya. Kenapa kita diperintahkan, diminta untuk berdoa, mengikuti doanya Rasulullah, doanya para sahabat, doanya para tabi'in, doanya para ulama-ulama soleh. Doa yang diracik oleh beliau-beliau ini, terkhusus oleh Rasulullah, itu sudah terlepas dari nafsu. Coba kalau kita doa butuh apa sekarang? Ya Allah, jodoh gitu kan? Jodoh saja, setiap sholat jodoh saja yang dicari. Rizki saja. Artinya apa? Ada hajat. Tapi kalau dari Rasulullah, para sahabat, orang-orang yang soleh, itu hajatnya sudah hilang. Hajatnya itu diungkapkan kepada Allah hanya bentuk penghambaan dan tidak mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian disusunlah doa-doa tersebut. Disusun doa-doa tersebut, dan itu sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti doa-doa tadi, itu juga banyak doa-doa para ulama. Misalkan di dalam Hizbul Bahar, Al-Imam Al-Asyadzili beliau mengatakan doanya, nas'alukal ismata fil harakati was sakanati wal kalimati wal iradati wal khotorati minasyukuki wal dhununi wal auhamis satirati lil qulubi amutolaatil ghuyub. Kami memohon perlindungan, penjagaan darimu ya Allah, fil harokat, dalam gerak-gerik kami, wasakanat, dalam diam kami. Nah, sekarang berapa banyak orang yang bergerak melakukan dosa, berapa banyak orang yang diam pikirannya kemana-mana. Artinya kita berlindung kepada Allah dalam gerak kita dan dalam diam kita. Berapa banyak gerak kita gerakkan karena nafsu kita, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kalimati wal iradat, dan dalam perkataan, dalam kehendak, minasyukuki wal dhunun, dari keraguan-keraguan dan prasangka-prasangka. Oh, saya kalau enggak ini nanti Allah enggak mengabulkan ini, enggak begini, prasangka semua itu. Prasangka semua. Bisa tidak kita berusaha? Setelah itu hasilnya sudah terserah Allah. Bukan terserah usaha kita. Bukan terserah usaha kita. Maka itu adalah salah satu rahasia kenapa kita harus berdoa mengikuti doanya Rasulullah, doanya orang-orang soleh. Karena sudah terlepas dari hajat. Wa aula, di sini dikatakan oleh Syekh Nawawi Banten, wa aula an ta'tiya bi sayyidil istighfar, dan diutamakan untuk membaca doa sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Itu adalah doa sayyidul istighfar. Wahfadha mimma awradnahu fi kitabid da'awati min kitabi Ihya Ulumuddin. Kemudian hafalkan doa-doa tersebut sebagaimana doa-doa yang telah saya kumpulkan dalam kitab doa-doa dalam buku Ihya Ulumuddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doa itu, zikir itu ibarat obat. Jadi kalau kita cocok-cocokan, kalau kita sudah dapat satu doa dan doa itu kemudian kita dawamkan, dan kalau kita lupa baca doa itu, kita ngerasa nggak enak, maka baca doa itu. Sudah, teruskan saja doa itu. Teruskan. Karena doa itu sama dengan obat. Sama dengan obat. Jadi kalau Allah sudah menakdirkan kita untuk bertemu dengan satu doa itu, dan doa kita sama mungkin, Rabbana atina fid dunya hasanah ya Pak. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa sapu jagat itu. Nah, itu didawamkan. Zikir juga demikian. Zikir apa saja. Kalau misalkan kita sudah enak membaca satu ayat, satu surat di dalam Al-Quran, dan kalau kita baca ulang itu tenang, teruskan saja baca itu. Karena itu artinya sudah cocok, sudah connect.
antara hati dan batin kita dengan doa-doa tersebut. Dengan doa-doa tersebut. Maka saya banyak punya teman dukun. Dukun baca-baca doa-doa gitu kan. Setelah saya kembali dari Mesir, saya datangilah teman-teman yang jadi dukun itu. Terus saya minta doa-doanya, tulis dong doa-doanya gitu kan. Akhirnya mereka tulis amalan-amalan mereka itu. Setelah tulis saya benarkan yang mereka salah, saya tuliskan Arabnya, terus saya berikan terjemahnya gitu. Ini kamu baca untuk apa? Oh ini khusus untuk ketika ini gitu kan. Coba baca terjemahnya. Oh bagus ya maknanya, saya nggak tahu maknanya. Coba dukun nggak tahu maknanya saja dia bisa ini loh, bisa meyakinkan orang. Bagaimana kita yang berdoa ya ketika kita tahu maknanya, kita faham, mengerti, kita hayati. Maka yang kita dapatkan bukan tercapainya hajat, bukan. Adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala atas segala ketetapannya. Baik hajat itu terkabul atau tidak terkabul. Baik hajat itu terkabul atau tidak terkabul. Tapi terkadang ada bacaan-bacaan doa yang itu dari bukan bahasa Arab, seperti bahasanya Nabi Isa, bahasa Suryani. Itu banyak menyebar bahasa Suryani. Kalau itu saya nggak tahu artinya, maka saya nggak berani berdoa dengan yang saya tidak tahu artinya. Yang saya tidak tahu artinya. Wal takun awqatuka ba'da salati ila tulu'i syamsi muwazza'ah ala arba'i wadhaifa. Dan hendaklah waktu-waktumu setelah melaksanakan salat subuh hingga terbit matahari terbagi menjadi 4 kewajiban. Wadhifatun fid da'awat. Yang pertama dibagi untuk berdoa. Digunakan waktu tersebut untuk berdoa. Nah ini Imam Ibnu Taimiyah itu beliau setiap kali setelah subuh beliau tidak beranjak dari tempat duduknya sampai terbit matahari, ya, sampai terbit matahari, sampai sholat duha, gitu kan? Sampai sholat duha, sampai sholat duha. Itu Ibnu Taimiyah. Pertama wadhifah fid da'awat. Wadhifah ini artinya kewajiban, atau kemudian kita katakan wadhifah itu sebagai doa-doa yang kita biasakan. Jadi antara sholat subuh sampai terbit fajar, sampai terbit matahari, dan sampai masuk waktu duha, itu pertama waktunya dibagi untuk berdoa, untuk doa-doa, membaca doa-doa. Kemudian yang kedua wadhifatun fil adzkari wat tasbihati. Wadhifah yang kedua digunakan waktunya untuk membaca zikir dan tasbih, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini zikir kalau dalam tarekat Syadziliyah itu zikirnya cuma dibagi 2. Setelah terbit fajar itu baca sholawat 100 kali, baca istighfar astaghfirullah 100 kali, kemudian dilanjutkan salawat ummi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, itu 100 kali. Dan kemudian tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu 100 kali. Jadi setelah subuh sampai zuhur waktunya. Dan kalau sore itu setelah maghrib sampai subuh waktunya 100. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau dalam tarekat Qadiriyah itu panjang. Setiap sholat ada zikirnya masing-masing dan itu panjang. Maka yang paling pendek adalah Syadzili. Syadzili itu paling pendek. Maka Syadzili itu cocok untuk di perkotaan. Ya, untuk di perkotaan. Itu selain bacaan, itu zikir, untuk zikir. Wa tukarrirha fi subha. Subha di sini manzumah, maksudnya tasbih, menggunakan alat hitung. Wa wadhifatun fi qiraatil Quran, dan kemudian wadhifah membaca Al-Quran. Ini yang ketiga. Baca Al-Qurannya apa saja? Di sini banyak.
Banyak riwayat-riwayat, pertama Al-Fatihah, setelah itu ayat kursi atau wa ilahukum ilahu wa la ilaha illahu ar-rahmanur rahim, dan selanjutnya ayat kursi. Setelah ayat kursi akhir Al-Baqarah, setelah itu syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Terus qulillahumma malikal mulki tu'til mulka laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu contoh-contoh ayat-ayat Al-Qur'an yang disusun, yang dipilih oleh para ulama untuk dibaca sebagai wazifah, untuk dibaca antara subuh sampai datang waktu duha, terbit matahari. Wa wazifatun fit tafakkur. Dan kewajiban yang kedua adalah kewajiban untuk berfikir, bertafakkur. Tafakkur tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Tentang ibadah, tentang segala sesuatu yang sampai mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kita sampai kepada ma'rifah, dan Allah membukakan pintu ilmunya kepada kita. Gitu. Pintu ilmunya kepada kita. Karena apa? Karena Imam Al-Bukhari sendiri itu beliau hafal Al-Qur'an, sudah jelas hafal ribuan hadis, mungkin jutaan yang dihafal oleh beliau. Gitu. Setelah itu untuk menuliskan satu hadis saja beliau harus istikharah dulu. Di dalam buku beliau ada 5.000 hadis. Artinya satu hadis istikharah. Istikharah itu apa? Istikharah itu kan sampai menyampaikan, setelah saya berusaha, ya Allah ini sahih menurut saya, tunjukkan bahwa ini sahih. Di istikharahi dulu 2 rakaat. Kita hitunglah 2 rakaat. Kalau istikharahnya 2 rakaat, kalau 10 rakaat. 2 rakaat kali 5.000 artinya sudah 10.000 rakaat. 10.000 rakaat itu Imam Al-Bukhari. Itu Imam Al-Bukhari. Artinya ketenangan itu adalah dengan sampainya kita memahami apa? Memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatafakkar fi dzunubika, dan berfikirlah kamu tentang dosa-dosamu, wa khotoyaka, dan kesalahan-kesalahanmu, wa taksirika fi ibadati maulaka, dan kekuranganmu dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'riduka li'iqabihi al-alim, dan yang akan menghadapkanmu, mengantarkanmu kepada balasannya yang amat sangat pedih, wa sakhatihi al-azim, dan kemurkaannya yang amat sangat agung, wa turattib bitadbirika auradaka fi jami'i yaumika, dan kemudian aturlah, susunlah wirid-wiridmu di setiap harimu. Artinya kita harus memiliki wirid yang rutin kita baca, kita baca. Banyak. Imam An-Nawawi kalau tidak salah itu punya wirid sendiri. Kemudian karena wirid itu dibaca oleh Imam Nawawi dan terus menerus, kemudian disebut dengan Hizbun Nawawi, hizibnya Imam An-Nawawi. Dan hizibnya Imam An-Nawawi, hizibnya Imam Asyadili, hizibnya Syekh Abdul Qadir Zilani, hizibnya ini, hizibnya itu artinya susunan doa. Kalau di kampung saya itu rotib. Jadi antara maghrib sampai isya itu bacanya rotib. Kami nyebutnya rotiban. Itu rotiban. Jadi saya sekeluarga itu Muhammadiyah. Tapi karena di masjid itu baca rotibannya itu pakai speaker atas, akhirnya hafal juga. Padahal nggak pernah baca. Jadi kalau sekarang kumpul sama teman-teman baca rotiban ya hafal, ngikutin itu ya hafal gitu. Dan itu zikir semua isinya. Meskipun di waktu itu kita orangnya bacanya kan cepat, terus nggak sesuai dengan bahasa Arab. Setelah kita baca sekarang, oh maksudnya seperti ini, maksudnya setelah mengerti gitu. Setelah mengerti, dan itu bukan sesuatu yang aneh. Itu hanya kumpulan doa. Jadi kita harus menyusun wirid kita. Litadaraka bihi ma farata min taksirika, untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita dalam peribadahan kita. Wa tahtariz minat ta'arrudi li sakhatillahi ta'ala al-alim fi yaumika, dan kemudian untuk menjaga kita, menjauhkan kita dari kemurkaan Allah di hari itu. Wa tanwil khaira li jami'il muslimin, dan niatkanlah untuk berbuat kebaikan bagi seluruh umat Islam.
Wa ta'zim alla tashtagila fi jami'i naharika illa bi ta'atillahi ta'ala. Dan kita berkeyakinan, bersungguh-sungguh untuk tidak melanggar ketaatan Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Wa taqsidu fi qalbika at-ta'ati allati taqdiru 'alaiha, dan engkau meniatkan di dalam hatimu untuk melakukan segala ketaatan yang dapat kamu lakukan di hari itu. Wa takhtar afdolaha, dan engkau memilih yang paling mulia dari ketaatan-ketaatan tersebut. Wa tata'ammal tahyi'ata asbabiha litashtagila biha, dan kemudian engkau membayangkan atau menyusun sebab-sebab untuk melakukannya, gitu. Sebab-sebab melakukan ketaatan tersebut. Wala tada angka at-tafakkura fi qurbil ajal wa hululil maut al-qati' lil amal. Maka janganlah sekali-kali engkau meninggalkan tafakkur, berfikir, itu kan, bertadabbur ini kepada Allah, meskipun itu mendekati maut. Mendekati maut. Jadi tetap harus berfikir dan berfikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khurujil amra anil ikhtiyar wa husulil hasra wan nadamah bitulil ightiras. Dan kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari khurujil amra anil ikhtiyar, keluarnya hasil yang keluar tidak sesuai dengan ikhtiar kita. Wa husulil hasra, dan kerugian, dan juga an-nadamah bitulil ightirar. An-nadamah di sini penyesalan karena kita yang tertipu. Wal yakun min tasbihatika wa adzkarika asyra kalimat, dan hendaklah kamu menjadikan tasbih dan zikirmu itu terdiri dari 10 kalimat. 10 kalimat. Yang pertama adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang pertama. Yang kedua, la ilaha illallah lahul al-mulkul haq al-malikul haqqul mubin. Itu yang kedua. Yang ketiga, la ilaha illallahul wahidul qahhar Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Yang keempat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kelima, subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Kemudian yang keenam, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Yang ketujuh, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu at-taubata wal maghfirah. Yang kedelapan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Yang kesembilan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Yang kesepuluh, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Itu adalah 10 zikir yang diwasiatkan oleh Imam Al-Ghazali. Tukarrir kulla wahidatin min hadhil kalimat imma mi'ata marrah au sab'ina marrah au asyra marrat. Ulangilah ke 10-10-nya tersebut 100 kali atau 70 kali atau 10 kali. Wa huwa aqalluhu, dan itu yang paling sedikit adalah 10 kali. Nah, ini menunjukkan jumlah itu adalah latihan. Kalau nggak bisa 10 dulu. Setelah 10 baru naik, baru nanti nyampe ke yang sampai ratusan ribu. Sampai ratusan ribu membaca itu. Sampai nanti udah itu nggak terasa bacanya. Walazim hadhil aurat, dan istiqomahkan wirid-wirid tersebut. Wala tatakallam qabla tulu'i syamsi fa fil janganlah berbicara sebelum terbit matahari, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dalam bab yang baru. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.